Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga Anda selalu sehat. Pada pertemuan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia, ragam bahasa, dan pedoman istilah bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tahapan penyempurnaan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita dalam bahasa Indonesia itu memiliki beberapa ejaan yang muaranya itu terakhir adalah ejaan yang disempurnakan. Akan tetapi saya akan menjelaskan satu persatu ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini ditetapkan pada tahun 1901. Adapun yang merancang ejaan tersebut tentunya adalah Van Ophuijsen, sehingga disebut ejaan Van Ophuijsen. Nah, Van Ophuijsen ini dengan dibantu Tengku Nawawi dengan gelar Sultan Makmur dan M. Taib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen itu yang pertama adalah huruf J untuk menuliskan Y, huruf OE untuk menuliskan U, tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan huruf K. Itu ciri-ciri dari ejaan Van Ophuijsen. Kita melangkah pada ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Republik. Adapun ciri-ciri dari ejaan Suwandi itu yang pertama adalah huruf OE diganti dengan U. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Ejaan yang ketiga adalah ejaan Melindo. Nah, ejaan Melindo ini dikenal pada akhir tahun 1959. Karena adanya perkembangan politik, maka diurungkannya peresmian ejaan tersebut. Sehingga tidak ada perkembangan pada ejaan Melindo. Yang keempat adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang sampai sekarang kita gunakan sebagai acuan dalam penulisan kita. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Melayu semakin dibakukan. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Nah, kita bisa melihat adanya perkembangan bahasa dari dua bahasa serumpun, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang pada saat ini digunakan oleh negara Malaysia. Anda bisa melihat di situ adanya beberapa ejaan. Yang pertama adalah TJ, kemudian CH. Nah, ini sejak 1972 ini berubah menjadi C. DJ, kemudian J pada bahasa Malaysia berubah menjadi J, dan seterusnya. Nah, Anda bisa melihat tentunya di situ adanya perbedaan dari ejaan Suwandi dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ketika kita menulis kata ulang pada ejaan yang disempurnakan, ini penulisannya itu harus lengkap. Jadi adanya tanda hubung, ya kita tuliskan secara lengkap mahasiswa, mahasiswa. Sedangkan pada ejaan Suwandi itu dengan menggunakan angka 2, jadi mahasiswa,
kemudian angka 2. Itu yang artinya bahwa kata ulang, jadi mahasiswa, mahasiswa. Demikian pula perbedaan yang kedua itu pada penggunaan kata di. Kalau pada ejaan Suwandi itu di, itu baik kata depan maupun awalan itu ditulis serangkai. Sedangkan pada ejaan yang disempurnakan, di sebagai awalan itu penulisannya dirangkai, sedangkan di sebagai kata depan itu penulisannya dipisah. Itu mungkin salah satu perbedaan antara ejaan yang disempurnakan dengan ejaan yang sebelumnya. Kita melangkah pada ragam bahasa. Bahasa Indonesia itu banyaklah jenis bahasa yang ada di sekitar wilayah Indonesia. Nah, sehingga menimbulkan adanya ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda. Ragam bahasa dapat ditinjau berdasarkan antara lain itu yang pertama itu dari penutur atau pembicara atau pemakai. Nah, yang kedua situasi pemakaian, yang ketiga sarana. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai ragam bahasa. Yang pertama itu ragam bahasa ditinjau berdasarkan penutur, pembicara, pemakai atau pemakai. Ini dibedakan menjadi yang pertama itu ragam regional atau yang disebut juga ragam dialek. Nah, kalau dialek itu kan kumpulan dari ideolek-ideolek. Nah, pada dialek ini tentunya kita bisa melihat adanya perbedaan pada penuturnya ya ketika melafalkan bahasa Indonesia itu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Sebagai contoh ini logat yang paling tampak yang mudah yang diamati itu ialah logat atau lafal bahasa Indonesia orang Jawa, yaitu pada pelafalan B. Pada posisi awal itu nama-nama kota seperti Bandung. Nah, itu terkadang melafalkannya itu Bandung, Banyuwangi, Bangkalan, Bogor, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat juga kalau misalnya orang Jawa itu orang Solo misalnya pendidikan. Nah, beda kalau orang Banyumas itu melafalkan huruf K itu lebih jelas ya, pendidikan, tabrakan. Kemudian logat bahasa orang Bali. Ya, orang Bali dan Aceh itu akan tampak dalam realisasi pelafalan T. Seperti tampak pada kata tetapi. Nah, itu kalau orang Bali itu melafalkan, menuturkan tetapi itu ada TH, ya tetapi, cantik. Nah, itu mengenai ragam regional atau daerah atau yang disebut juga dialek. Yang kedua itu ragam pendidikan. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia itu turut mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Kalau kita perhatikan, penutur yang berpendidikan itu berbeda dengan penutur yang tidak berpendidikan. Hal ini bisa kita lihat pada kata-kata misalnya ya video itu kalau orang berpendidikan itu kan melafalkan huruf V itu lebih jelas ya. Nah, kalau yang tidak berpendidikan itu kan condong ke huruf P ya video. Kemudian film. Nah, harusnya film kompleks. Harusnya kompleks. Nah, itu mungkin beberapa contoh ragam pendidikan. Yang ketiga itu ragam sikap pemakai bahasa. Nah, ragam sikap pemakai bahasa ini memang kalau kita
berbahasa itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh sikap penutur, ya, sikap penutur terhadap lawan bicara. Seperti halnya kita kadang-kadang kalau sudah akrab, nah ini kadang-kadang tidak menggunakan kata-kata yang baku, ya, beda kalau kita misalnya siapa yang kita hadapi. Seperti halnya Anda berbicara misalnya yang Anda hadapi itu orang yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, tentunya Anda menggunakan bahasa yang lebih halus. Beda kalau kita menggunakan bahasa yang kita hadapi itu adalah orang yang sejajar dengan kita. Ini ragam sikap pemakai bahasa. Yang kedua, ini ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Dapat dilihat atas penggunaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, ini bahasa baku itu bahasa baku dan bahasa tidak baku ini bisa kita lihat juga ini pada bahasa lisan, ya, bahasa lisan baku itu ketika kita sedang berkomunikasi secara langsung, misalnya seorang dosen sedang memberikan kuliah atau berceramah, nah menggunakan bahasa baku. Beda kalau kita sedang dalam situasi santai, misalnya berada di warung atau sedang beristirahat, nah kita gunakan bahasa tidak baku. Sama halnya dalam penulisan, ya, dalam penulisan ini juga ketika kita dalam situasi resmi, misalnya dalam penulisan karya ilmiah, nah kita gunakan bahasa baku. Tetapi ketika kita sedang menulis misalnya karya sastra, puisi, prosa, itu kita bisa menggunakan bahasa tidak baku. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini ragam bahasa berdasarkan sarana yang terdiri atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan ini ketika kita berkomunikasi secara langsung dengan penuturnya atau dengan lawan bicara kita, nah kita menggunakan bahasa lisan. Misalnya ini bahasa lisan ini kita gunakan ketika kita misalnya berpidato, kemudian sedang berceramah, nah kita gunakan ragam bahasa lisan. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Nah, ragam bahasa tulis ini bisa kita lihat pada dokumen-dokumen. Nah, ini pada surat menyurat. Nah, ini menggunakan ragam bahasa tulis. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai sumber istilah bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, apa sebenarnya itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dengan bidang tertentu. Jadi, kata-kata atau istilah yang muncul pada bidang tertentu. Seperti halnya istilah kesehatan, kemudian istilah dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kita tahu terlebih dahulu mengenai sumber istilah bahasa Indonesia. Nah, sumber istilah bahasa Indonesia itu ada 3. Jadi tidak hanya sekedar bahasa Indonesia itu sendiri, sebenarnya istilah-istilah yang ada yang kita jumpai dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ada 3 sumber. Yang pertama adalah kosakata bahasa serumpun, yang kedua kosakata bahasa Indonesia, dan yang ketiga kosakata bahasa asing. Yang pertama adalah kosakata bahasa serumpun. Kosakata bahasa serumpun ini adalah istilah bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa yang ada di lingkungan bahasa Indonesia, yang tadinya hanya digunakan oleh daerah tertentu saja. Nah, karena sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia, nah menjadi
kata yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya daerah tertentu saja, bisa digunakan oleh semua penutur. Contohnya itu kata gambut. Gambut ini dari bahasa Banjar. Nah, karena sudah masuk sudah menjadi istilah bahasa Indonesia, nah kita pun menggunakan istilah gambut. Nyeri. Nah, nyeri itu dari bahasa mana? Nah, ternyata nyeri itu dari bahasa Sunda. Macet. Lalu lintas macet. Nah, macet itu tidak dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, ternyata macet itu dari bahasa Jawa. Timbel. Nah, timbel itu dari bahasa Jawa. Kemudian tuntas. Nah, tuntas itu dari bahasa Jawa. Nah, tuntas ini pun sekarang kita gunakan ya. Nah, jadi tidak hanya orang Jawa saja, orang Papua dan sebagainya itu juga menggunakan kata-kata tersebut karena sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia atau istilah bahasa Indonesia. Itu yang pertama, itu kosakata bahasa serumpun. Ini hanya contoh-contohnya saja, masih banyak lagi yang bisa kita jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, itu kosakata bahasa Indonesia. Nah, kosakata bahasa Indonesia itu adalah kosakata umum bahasa Indonesia dapat dijadikan sumber istilah apabila salah satu syarat atau lebih di bawah ini dipenuhi. Syarat yang pertama adalah kata yang dengan tepat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan. Contohnya, kawasan ini lebih tepat daripada daerah atau wilayah. Yang kedua, kata yang lebih singkat daripada yang lain yang beracuan sama. Contohnya, gulma ini lebih singkat daripada tumbuhan pengganggu. Nah, Anda bisa melihat ya. Nah, gulma ini masuk pada istilah apa ya? Nah, silakan Anda cari kata atau istilah gulma. Kemudian suaka politik ini lebih singkat daripada perlindungan politik. Ini syarat yang kedua, jadi kata-katanya lebih singkat daripada kata yang lain, yang beracuan sama. Nah, yang ketiga, kata yang tidak bernilai rasa atau berkonotasi buruk dan yang sedap didengar. Pramuria ya lebih baik daripada hostess. Tunakarya lebih baik daripada penganggur. Kemudian tunawisma lebih baik daripada gelandangan. Dan sebagainya. Yang keempat itu kata umum yang diberi makna baru atau makna khusus dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asal. Contohnya itu, ini sekedar contoh saja ya, bermuka dua. Jadi bukan mukanya dua, ya bermuka dua itu mengandung suatu ungkapan. Nah, yang ketiga, kosakata bahasa asing. Nah, kosakata bahasa asing ini asas pengambilan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 macam cara, yaitu adopsi, adaptasi, padan kata, dan campuran. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah adopsi, yaitu pengambilan dalam bentuk utuh. Misalnya dari bahasa asing diambil ke dalam istilah bahasa Indonesia itu secara utuh. Jadi tidak ada perubahan. Nah, ini pun digunakan dalam atau bisa kita jumpai juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti hanya kata radio, mode, reshuffle, ya. Kemudian supermarket, mall, plaza, shuttlecock, ya. Ini adopsi, jadi apa adanya kita ambil, ya.
Nah, ini kosakata bahasa asing. Yang kedua itu adaptasi. Adaptasi ini pengambilan dengan penyesuaian kaidah dengan bahasa Indonesia. Misalnya energi. Nah, ini Y berubah menjadi I. Jadi disesuaikan, ini diadaptasikan. Desain, ya. Nah. Yang ketiga, padan kata. Padan kata ini pengambilan istilah dengan cara mencari padanan kata asing tersebut di dalam bahasa Indonesia. Misalnya, network menjadi jaringan kerja. Medical treatment berarti pengobatan. Brother-in-law berarti abang atau adik ipar, dan lain-lain. Nah, yang keempat, campuran. Cara ini dipakai dalam membentuk istilah bahasa Indonesia, terutama istilah yang berupa gabungan. Jadi campuran ini ada yang disesuaikan dengan bahasa Indonesia, ada yang diterjemahkan. Elektrik energi yang berarti energi listrik dalam bahasa Indonesia. Bonmorfem menjadi morfem terikat. Jadi ada yang disesuaikan, ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang kata asing ya, penyerapan yang salah, kemudian ada kolom penyerapan yang benar, sistem. Nah, ini kadang kita bingung, sistem apa sistem? Nah, yang benar adalah sistem. Efektif. Nah, ini yang dari bahasa asing F-nya 2, nah diserap ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi efektif, ya, F-nya 1. Teknik, nah bukan teknik, tapi teknik. Frekuensi, ya, nah ini yang salah pakai W, yang betul adalah U, frekuensi. Apotik, apa apotek? Nah, ternyata yang benar adalah apotek. Psikologi, ya, ini pakai K ya, bukan CH. CH itu kan dari bahasa asingnya, aslinya itu. Nah, kemudian disesuaikan atau diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, demikian pertemuan yang kedua ini. Silakan Anda pelajari kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda kemukakan. Bisa langsung melalui WA atau Anda masuk pada bagian tertentu, ya, misalnya Skalsa, di situ kan ada forum tanya jawab, silakan Anda sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.